Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel YouTube CCTV Tapalas. Masih di sekitaran SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Kali ini kita bersama salah satu guru pendidikan agama dan budi pekerti. Siapa dia? Beliau adalah Pak Halim, guru agama Islam di sekolah ini. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai hutang dalam pandangan agama Islam. Bersama kami kita sapa sejenak. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian berikan komentar positif yang membangun, sekaligus klik tombol subscribe supaya teman-teman semuanya bisa dapat notifikasi dari channel YouTube CCTV Tapalas untuk video-video terbarunya. Dan bersama saya Pak Halim. Apa kabar Pak Halim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat walaupun cuaca ya mendung. Cuacanya agak mendung, alhamdulillah tetap sehat. Ini kita ini sama-sama negatif Pak ya. Kita nggak ada yang terkonfirmasi positif COVID. Alhamdulillah COVID sudah takut sama kita. Sudah mental ya, kita sudah banyak divaksin jadi insya Allah aman. Baik Pak, begini, kan di sekeliling kita ini kan banyak isu, salah satunya adalah mengenai hutang. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang dan akhirnya kayak jadi lelucon ini. Leluconnya seperti ini Pak. Ketika minjam itu halus, tapi ketika ditagih malah lebih kasar. Nah itu dalam pandangan Islam bagaimana Pak? Hutang itu harus bagaimana sih etikanya atau adabnya berhutang itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya dulu Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwasanya pahala orang menghutangi itu lebih besar daripada memberi. Iya Pak. Pahala orang menghutangi itu lebih besar daripada memberi. Kalau dipikir sejenak, memang seolah-olah memberi hutang itu kan tidak hilang, Iya. ya kan? Memberi hutang tidak hilang. Tapi kalau memberi sedekah itu hilang. Ikhlas kita ya, merelakan. Ya, karena istilahnya berkurang lah, harta kita berkurang. Iya. Tapi kenapa justru menghutangi ini pahalanya lebih besar? Karena resikonya tidak kembali. Dan itu orang lain yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemudian apalagi berkaitan dengan misalnya kebutuhan pokok, misalnya untuk makan, untuk pendidikan. Nah, seperti itu sangat-sangat disunahkan untuk menghutangi. Ya kalau itu saya kan hampir setiap orang pasti punya jiwanya. Cuman ya itu kenapa pahalanya besar? Salah satu resikonya ya salah satunya yaitu ketika hutang halus, ketika ditagih lebih kasar daripada yang nagih. Ya biasanya nih hutang untuk kebutuhan yang di luar kebutuhan pokok sih, biasanya pinjam buat beli ini beli itu. Tapi ketika ditagih selalu nunda-nunda atau bagaimana itu Pak? Tidak juga, Mister ya. Kalau kasus-kasus di Jawa itu mungkin kalau di sini jarang, Mister. Di sini itu jarang. Karena alhamdulillah selama saya lihat di sini ekonomi orang di sini itu bagus. Lumayan, perputarannya bagus. Kalau di sini bukan lumayan lagi, bagus memang. Tapi ketika saya dulu merasakan saat di Jawa banyak sekali memang ketika ada istilahnya koperasi atau bank apa itu ya, bank yang kecil itu dia menghutangkan ke rumah, dari rumah ke rumah. Memang banyak di antara mereka itu yang hutang, sebagian di antara mereka yang hutang memang untuk kebutuhan, Ustaz. Iya. Memang untuk kebutuhan. Memang ada juga entah anaknya untuk sekolah, untuk makan hari-hari, karena ada panen kan sistemnya di sana itu, kalau belum panen tidak punya uang. Akhirnya kadang pendapatan itu ya munculnya 3 bulan sekali. Sehari-hari mereka ya karena tidak punya tabungan, tidak punya banyak kebutuhan, akhirnya ya mau tidak mau ya hutang. Kebetulan ada yang menghutangi, nah itulah diambil. Akhirnya terjebak di hutang itu. Banyak yang terjebak seperti itu. Tapi Pak gini, ini nggak mendiskreditkan orang yang berhutang. Ini nggak ada maksud menyindir. Ini sebagai edukasi aja. Misalnya kita meminjamkan uang kita kepada orang lain.
karena katanya perlu sekali. Tapi nggak ada kesepakatan atau belum ada kesepakatan kapan mau dikembalikan. Tetapi ketika kita lihat mungkin beberapa minggu berselang, kita yang tadinya meminjamkan perlu uang itu kembali. Tapi orang yang kita pinjam itu kita lihat mungkin di media sosial itu gaya hidupnya, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Akhirnya saya pengen tanya bagaimana kabar uang yang saya pinjamkan, apakah bisa saya ambil kembali. Tapi malah misalnya orang yang kita pinjamkan itu malah menunda-nunda, ya beralasan banyak. Akhirnya uang itu lama kembali dan akhirnya ya sudahlah. Pelajaran buat yang meminjamkan supaya nanti kalau mau meminjamkan uangnya itu lebih berhati-hati lagi. Nah, itu bagaimana Pak kalau situasinya begitu? Orang yang kita pinjami uang tuh malah Kalau justru gak ada kabar. Kalau ya memang beginilah, kalau dulu dari nenek saya itu sering kalau dipinjami uang itu jawabnya saya tidak ada uang. Tapi kalau memang betul-betul mendesak, padahal nenek saya itu, mohon maaf kalau dulu istilahnya ya punya lahan yang cukup luas lah istilahnya di Iya. kampungnya. Nah, kenapa begitu? Saya cerita nenek saya, karena saya kalau dihutangi itu prinsip saya satu, kalau saya menghutangi orang, saya anggap uang itu tidak kembali. Memang pertama harus siap seperti itu, Mister. Nggak tergantung nominalnya kah? Kalau besar bagaimana, kalau kecil bagaimana? Makanya nenek saya kalau besar ya langsung dijawab tidak punya. Tidak punya. Kalau mungkin di bawah 1 juta, Ya, mungkin 100, 200 silakan. mungkin ya masih, tapi ya itu istilahnya prinsipnya ya saya siap untuk uang itu tidak kembali, itu pertama. Cuman kedua, yang untuk yang berhutang tentu ada hak yang dimiliki orang lain ketika orang tersebut masih memiliki hutang kepada orang lain. Bahkan Rasulullah pun enggan mensolati orang yang masih punya hutang. Karena betapa hakul adami itu sangat berat tanggungannya. Bahkan sampai di akhirat pun itu kelak akan ditagih. Kalau yang mempunyai hutang, yang apa istilahnya, yang menghutangi itu tidak mengikhlaskan. Iya, kalau kita misalnya meminjamkan uang itu nggak mengikhlaskan karena kita nggak tahu kabarnya bagaimana, Ya, mungkin yang pinjam tadi ya. pergi pindah ke tempat yang lain dan terjadi apa-apa di sana, kita nggak dikabari, kan nggak tahu Pak kita Ya. ikhlas enggaknya. Taunya dia masih punya hutang. Gitu aja. Gimana tuh Pak? Ya sudah, ditunggu aja sampai nanti di akhirat. Ya enggak seperti itu juga. Ya tergantung yang menghutangi. Kalau memang yang menghutangi berat, ya mau bagaimana lagi. Kalau masih bisa dicari ya dicari. Istilahnya kalau teman saya malah begini, karena dia merasa keberatan tentang hutang temannya kan, dia mengatakan begini, maaf dulu uang yang kamu pinjam ke saya itu kan hutang. Kalau hutang ya tolong dikembalikan. Saya tidak ingin uang ini nanti menjadi urusan kita di akhirat kelak. Sampai seperti itu. Sering saya tuh bahkan menemukan teman-teman itu seperti itu. Ada juga yang pernah waktu mondok ini cerita, dia hutang ke temannya 5.000 rupiah. Tiba-tiba berselang berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun, temannya ini sudah di Sumatera, satunya di Jawa. Uang 5.000 itu loh dikirim, Mister. Bahkan yang menghutang itu sudah lupa. Karena saking takutnya mendengar cerita dari hadis yang seperti itu, ancaman orang yang memiliki hutang seperti itu. Bahkan dalam Islam itu orang yang menghutangi itu sebenarnya berhak mengambil hartanya dan sesuai nilai dari hutangnya. Itu hak sekali. Makanya kalau orang seperti apa itu tukang tagih itu, rentenir atau debt collector? Debt collector itu sebenarnya kalau mengambil barang yang penghutang itu sah-sah saja. Dalam agama Islam? Iya, sah-sah saja. Bagaimana orang itu haknya yang menghutangi kok? Iya Pak. Iya kan? Itu tadi kalau orangnya itu memang paham. Ya, Makanya dia sekecil apapun dikembalikan. Kalau orangnya ini nggak tahu mengenai hutang ini atau mengenai agama, bagaimana Pak?
Ya kalau tidak sesuai tidak berbicara sesuai agama, tentunya sesuai nalar manusia lah. Masa dia tidak paham kalau ini hak orang lain? Atau dalam Ini agama kan Islam hak. ada nggak adabnya berhutang itu bagaimana? Kalau adabnya berhutang begini. Pertama, hutang sesuai kebutuhan, boleh. Hutang untuk bisnis juga boleh. Kedua, ketika punya uang segera dibayar. Sesegera mungkin dibayar. Ketiga, melebihkan bayarannya. Misalnya kalau memang dibayar hutangnya 1 juta, ya ditambahi berapalah seikhlasnya. Kan Rasulullah seperti itu. Itu enggak termasuk apa yang Riba dinamakan? itu Enggak. lain. Kalau ziyadah, kalau seperti bunga bank itu ya lain. Tapi bunga bank pun ya ada yang menganggapnya tidak riba. Tapi tadi itu tambahan tadi itu enggak wajib Pak ya? Enggak wajib, Nggak enggak wajib. wajib. Cuman sunnah saja. Kalau merasa sangat terbantu atas uang yang dipinjamkan, nggak apa-apa kali ya sebagai Iya, sangat perlu itu. Kemudian kita ini Pak, misalnya kita ini punya, tapi sebenarnya untuk kebutuhan keluarga. Ya, Tapi teman kita mungkin sangat terdesak sekali, pengen pinjam. Nah kita itu mau minjamkan kita juga perlu, nggak minjamkan juga ngelihat keadaannya susah gitu. Apa kita harus ngeles atau bagaimana tuh? Kalau kita bohong ke pada orang yang mau hutang tuh bagaimana? kalau memang orang menghutangkan itu ya susahnya ya pas kondisi seperti itu, Mister. Iya. Istilahnya uang itu sebenarnya untuk kebutuhan keluarga, ada yang datang meminjam. Misalnya ke pas awal-awal bulan. Kalau kan? saya gampang saja, kalau saya ada uang ya tidak ada. Maksudnya uang untuk dihutangkan ke kamu. Iya, nggak ada. Uang cadangan nggak ada ya. Nah, jadi ini Kalau kepada uang untuk kalau uangnya ada, tapi kalau dihutangkan ke kamu tidak ada. Kalau saya terang-terangan begitu. Iya, iya. Jadi sebelum berhutang pahami dulu adab-adabnya bagaimana dan kepada yang akan memberikan hutang ya perhatikan di belakang mungkin ada keluarga kita sendiri yang perlu atau bagaimana. Jadi pikir baik-baik karena hutang ini berkaitan dengan uang sensitif Pak ya. Ya, sangat Di sensitif. dunia sensitif, di akhirat Apalagi sensitif. di akhirat. Kalau di Apalagi dunia akhirat. itu resikonya besar bisa putus silaturahim atau bagaimana cuma gara-gara uang itu. Ya memang kalau prinsipnya orang sekarang kan malah begini. Saya tidak mau menghutangi kamu daripada nanti kamu susah ditagih akhirnya putus hubungan. Ya. Dan lebih baik saya tidak menghutangi kamu tapi kita masih berteman. Ada orang kan seperti itu. Makanya ya mau tidak mau lebih baik hutang di bank. Kalau jumlahnya besar Pak ya. Kalau Kalau jumlahnya jumlahnya kecil besar. ya mungkin sama Jumlahnya keluarga kecil ya sama keluarga atau ya menjual lah. Kalau orang berpikir itu harusnya menjual barang yang mungkin sifatnya tidak terlalu perlu atau barang sifatnya yang bukan barang primer lah. Barang primer itu dijual dulu untuk kebutuhan. Nanti kalau ada rezeki beli lagi. Kan harusnya seperti itu, Mister. Iya. Bukannya memaksa hutang ke orang. Kalau memaksa hutang ke orang nanti ujung-ujungnya memang begini, Mister. Fungsi riyadhah. Nah, Mister ini kan ahli riyadhah. Apa itu riyadhah tuh Pak? Riyadhah itu menahan diri, Oh iya menahan diri. dari untuk mendapatkan keinginan-keinginan sesuai kehendak kita. Itu Iya. fungsi riyadhah itu salah satunya seperti itu. Kalau dulu prinsipnya Kiai Jawa itu kamu itu harus kaya tapi siap miskin. Kamu itu harus kaya tapi siap miskin. Istilahnya kalau jadi dalam riyadhah sudah dididik untuk berpuasa, dididik untuk berpuasa itu kan salah satunya untuk melatih jiwa kita agar bahasanya berpola hidup sederhana, neriman lah. Neriman itu apa istilahnya, apa neriman ini? Menahan diri, sabar. Bukan neriman itu ridho dengan apa yang ada. Ikhlas menerima Ikhlas keadaan. menerima keadaan, sabar menerima keadaan.
Itu kan salah satu fungsi riyadhah itu kan untuk melatih diri seperti itu. Makanya disunahkan untuk puasa Senin, Kamis dan selanjutnya, atau bahkan puasa Daud, atau ada juga yang kalau di pesantren itu ada yang teman-teman yang puasa sampai bertahun-tahun, dia tidak dia hanya membatalkan puasa ketika hari-hari yang diharamkan puasa saja. Nah, itu fungsinya sebenarnya untuk melatih diri agar diri ini tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang justru merendahkan diri sendiri, contohnya korupsi. Ya. Yang kedua, hutang yang bukan untuk seharusnya. Ya. Wah, bukan untuk seharusnya. Kalau memang kita berpikir bahwasanya penghasilan kita atau kemampuan finansial kita masih belum mampu, ya sudah, ditahan diri dong. Kita hidup apa adanya, apa sih susahnya? Kan begitu. Nah, makanya ada istilah yang namanya riyadhah. Salah satu fungsi riyadhah itu ya seperti itu. Tapi kayaknya kalau untuk bisnismen ini Pak agak, karena untuk modal misalnya untuk pengusaha, ya mau nggak mau memang cari pinjaman untuk modal kan Pak. Ya, itu malah lain lagi, Mister. Lain Ya lagi. gimana tuh? Itu kan sifatnya, kalau hutang untuk yang saya ceritakan itu kan hutang untuk konsumtif. Ya. Hutang untuk, istilahnya hutang untuk gaya hidup. Iya. Kan? Hutang untuk gaya hidup, bukan untuk konsumsi. Bukan hutang untuk sifatnya produktif. Ya. Kalau hutang sifatnya produktif itu lain lagi. Nah, makanya ada istilah yang namanya mudharabah. Dalam Islam ada istilah namanya musyarakah. Itu sistem-sistem permodalan. Ada muzaraah, ada mukhabarah. Nah, itu sistem permodalan dalam Islam. Wah, jadi panjang. Ya. Tapi kita fokus di hutang aja. Ya. Ya. Jadi pengenalan istilah tadi itu supaya kita penasaran dan mendalami sendirilah. Nanti kalau teman-teman yang nonton ini penasaran dengan istilah-istilah yang disampaikan Pak Halim, silakan cek di Google untuk memahami lebih lanjut. Oke Pak, lanjut. Jadi kalau yang untuk produksi itu ya lebih tidak masalah kalau utang. Iya. Karena untuk kepentingan umum juga tuh, kayak pembangunan sekolah itu bisnismennya perlu modal. Nah, bisa juga. Bahkan nanti bisa kalau dalam seperti halnya mundharabah itu ada sistem bagi hasil. Misalnya Mister nih, saya butuh modal. Mister kan ada uang mengendap Ya, kan? saya uang, pemodalnya misalnya. Uang nggak dipakai pasti ada kan? Punya, misalnya 2M. Nah, saya Mister pinjam lah. Saya ini lagi kepepet, modal saya sudah habis. Ada kurang, mungkin saya ini 200 juta aja Mister. Nanti dari keuntungan ini kira-kira keuntungannya itu ada sekitar mungkin 100 juta. Nanti Mister 40 biasanya seperti itu, atau 30, saya 70 karena saya yang menanggung resiko. Nah, itu Iya. namanya mudharabah. Statusnya ini untuk proyek Pak ya misalnya. Nah, ya untuk proyek Oke. boleh, untuk berdagang boleh. Kalau sekarang itu banyak sekali Mister. Sekarang itu banyak sekali untuk permodalan yang sifatnya keuntungannya Iya. banyak itu kalau sekarang. Tapi banyak. kita fokus ke hutang yang dari gaya hidup tadi Pak. Ya, Nah, gimana? ini saya pernah melihat di sinetron atau ini benar apa enggak. Saya mau tanya kebenaran dari Bapak dulu. Itu kalau meninggal dalam keadaan punya hutang, itu seperti ditahan ya. Kemudian bagi keluarga yang ditinggalkan, kalau tahu keluarganya yang meninggal itu punya hutang, apakah harus sesegera mungkin dilunasi? Gini, kalau orang yang meninggal masih punya hutang, itu hartanya tidak boleh diwariskan. Hartanya harus untuk melunasi hutang dulu. Itu kalau ketahuan Pak ya. Kalau misalnya sesama anggota keluarga tahu kalau yang meninggal itu punya hutang, Ya. berarti tahan dulu untuk Ya, ditahan bunuh dulu. dirinya. Memang misal punya hutang 50 juta. Itu termasuk sebenarnya ya, tidak boleh hartanya digunakan untuk diwariskan. Untuk acara misalnya 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu tidak boleh. Sebenarnya harusnya hartanya ini untuk
bayar hutang dulu. Iya. Kalau memang hartanya tidak cukup. Iya. Tapi kalau hartanya masih cukup, sekiranya nanti hutangnya cuman misalnya 10 juta, nilai hartanya 100 juta, kan masih cukup untuk Masih menutup itu tidak masalah. Tapi kalau tidak cukup, istilahnya dia misalnya ngontrak, nilai hartanya itu kisaran 50 juta. Iya. Ya kan? Hutangnya 100 juta. Itu tidak boleh minus kan? Tidak boleh. Itu hartanya dibagikan itu tidak boleh. Hartanya ya pertama-tama adalah diberikan untuk menutup hutang dulu. Baik. Itu seperti itu. Nah, kalau untuk masalah di akhirat tadi, Mister. Iya. Masalah di akhirat itu kalau sependek pengetahuan saya bukan ditahan atau tidak ditahannya, tapi nanti di yaumil hisab itu adalah amalnya orang yang sudah meninggal dan punya hutang ini nanti diberikan kepada orang yang menghutangi seberat hutangnya. Oh, paham. Jadi diganti dengan apa istilahnya, pahalanya? Ya, pahalanya. Pahalanya habis. Pahalanya habis, dosanya. Dosanya yang menghutangi dikurangi. Apa enggak berat? Itu namanya, istilahnya begini, hakul adami. Hakul adami itu lebih diberatkan. Hakul adami ini musaqqalah bahasanya. Hakul adami, hak dengan orang lain itu musaqqalah. Musaqqalah itu kalau dulu saya pernah belajar kaidah fikih itu seperti, jadi hak adam itu dia lebih diberatkan daripada hakullah. Hakullah itu musamahah. Jadi kadang orang kan berpikirnya begini, kalau orang punya hutang pada manusia itu begini-begini, kalau punya hutang pada Allah saja meringankan. Loh, justru Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berbeda dengan manusia. Manusia itu pendendam, Maha pengkutuk, maha dikutuk segala macam. Maha pendendam, terus kasih sayangnya pun terbatas. Iya. Manusiawi, Pak ya. Manusiawi, dan itu Karena manusiawi. punya hawa nafsu gitu. Punya emosi juga, punya ego juga. Tapi kalau Allah kasih sayangnya sangat luas. Bahkan kepada saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam juga tetap disayangi itu. Kepada semuanya, kepada semua ciptaannya, Pak ya. Kepada semua ciptaannya. Nah, baik, ini kurang lebih sudah berjalan lama tadi. Semoga teman-teman yang nonton paham. Kalau ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar. Nanti akan saya sambungkan ke Pak Halim untuk dijawab, mungkin secara pribadi atau secara umum. Nah, Pak, ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup mengenai hutang ini. Misalnya ada orang yang mau berhutang dan ada orang yang mau menghutangi. Apa yang bisa Bapak sampaikan sebelum mereka ini terjerumus ke dalam hutang-hutang yang nggak sesuai dengan kaidah agama Islam? Pertama, untuk yang menghutangi seperti yang kamera, Pak. Seperti yang disampaikan oleh mungkin ini nenek saya kebetulan masih hidup juga. Nenek saya masih hidup. Jadi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, memang menghutangi itu berat, pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Jadi kalau menghutangi, sebelumnya berpikirlah bahwasanya siap-siap uangnya itu tidak kembali. Istilahnya mentalnya harus siap. Itu yang pertama. Untuk yang harus mengikhlaskan, siap-siap mengikhlaskan uangnya tidak kembali. Karena di situ konsekuensi orang menghutangi ya seperti itu sangat berat. Kemudian kalau untuk yang kalau hutang difikirkan dulu sebelum berhutang. Kira-kira siap enggak untuk mengembalikan? Dan kebutuhan untuk hutang itu perlukah harus hutang? Kenapa saya harus hutang? Kalau memang tidak perlu dan sekiranya tidak mampu untuk menghutang, dan kalau memang masih kuat untuk menahan, misalnya makan masih bisa dan lain sebagainya masih bisa, untuk kebutuhan primer masih bisa, kalau bisa ya tidak usahlah berhutang, daripada nanti menyiksa diri. Karena orang hutang itu ya malam jadi pikiran,
ya malam jadi pikiran, siang pun juga masih jadi pikiran. Makanya sebelum berhutang coba pikirkan dulu lebih matang agar tidak menyesal kemudian. Itu saja, Mister. Baik, terima kasih Pak Halim atas ilmunya yang dibagikan, atas informasinya yang dibagikan kepada kita semua yang nonton mengenai hutang. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Lambaikan tangan, Pak. Bye.